Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para penonton, para pendengar, shaimin dan shaimat di mana saja berada. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan kita dengan baik dan semoga sempurna. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kultum kita pada hari ini berkaitan dengan hakikat amal yang baik dan amal yang buruk. Saudara-saudara sekalian, kemarin kita sudah jelaskan bahwa amal itu adalah wujud dari dorongan iman, dorongan hati yang berdasarkan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Amal yang baik adalah sesuatu yang menghasilkan kebaikan dan itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amal yang buruk adalah amal yang melahirkan keburukan dan itu menghasilkan dosa. Bagaimana amal yang baik dan amal yang buruk bisa lahir dari seorang manusia? Saudara-saudara sekalian, manusia diberikan kelengkapan oleh Allah di dalam dirinya. Salah satu kelengkapan yang diberikan oleh Allah itu dalam dirinya adalah hati, nafsu, dan anggota badan. Hati, nafsu, anggota badan. Dalam kaitan dengan amal, ketiga aspek ini saling berhubungan satu sama lain. Kalau orang berbuat baik, berhubungan dengan tiga hal ini. Kalau seseorang berbuat buruk, juga berhubungan tiga aspek ini. Mari kita lihat. Seseorang melakukan kebaikan adalah wujud dari apa yang ada dalam hatinya, kemudian didorong oleh hawa nafsu untuk melakukan amal itu. Jadi mulai dari hati, nafsu, anggota badan. Seseorang melakukan perbuatan buruk atau perbuatan jahat, itu juga berdasarkan dari sumber hatinya, kemudian didorong oleh nafsunya, kemudian diwujudkan amal itu oleh anggota badannya. Ketika itulah maka ketiga unsur ini berkaitan dengan satu sama lain dalam mewujudkan amal yang baik ataukah amal yang buruk. Tidakkah kita ingat apa yang dikatakan oleh Nabi dalam sebuah hadisnya? Itu hadisnya saya kira
populer di kalangan kita. Ketahuilah, kata Nabi, bahwa di dalam badanmu itu ada segumpal daging, dan kalau segumpal daging itu baik, maka seluruh badanmu baik. Kalau segumpal darah itu buruk, maka badanmu buruk. Artinya, kalau hatimu itu jahat, maka maka badanmu seluruhnya jahat. Dan itu akan melahirkan kejahatan-kejahatan. Ini sekarang kita bertanya, apakah semua manusia seperti itu punya? Semua punya hati, Allah berikan. Semua punya hawa nafsu, Allah berikan. Anggota-anggota badan manusia diberikan oleh Allah. Allah semua memberikan. Kalau begitu halnya, maka semua manusia, kecuali manusia yang tidak normal ya, manusia yang ada gangguan akalnya, hilang akalnya, orang yang gila, itu aja yang tidak punya tiga itu. Ada badannya, ada fisiknya, tetapi hatinya tidak berfungsi, hawa nafsunya tidak berfungsi. Kemudian anggota badannya tidak berfungsi seperti yang dikehendaki oleh hati dan nafsu itu. Dengan demikian maka tidak pernah ada satu manusia normal di atas dunia ini yang terlepas dari dua amal itu. Seseorang boleh melakukan atau dapat melakukan amal baik atau kebaikan, kemudian seseorang juga boleh atau dapat melakukan amal yang buruk atau amal yang jahat. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang terlepas dari dua amal itu. Kalau kita melihat seseorang, lalu dia berkata, orang itu sangat suci, orang itu sangat alim, orang itu sangat bersih. Ya, tetapi di samping kebersihannya ada kotorannya, di samping kebaikannya ada kejahatannya. Manusia itu dapat melakukan kebaikan dan dapat melakukan keburukan. Karena apa? Kita tahu di dalam Al-Quran, nafsu itu mendorong manusia untuk dapat berbuat baik dan untuk dapat berbuat buruk. Karena Allah telah memberikan kekuatan kepada nafsu itu, dua potensi itu, potensi baik dan potensi buruk. Yang dikatakan oleh Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa, wa ma sawwaha, dan apa yang menyempurnakannya. Fa'alhamaha fujuraha, lalu Allah memberikan kepada nafsu itu fujuraha, potensi buruk. Wa taqwaha, dan Allah juga memberikan potensi takwa, potensi baik. Jadi setiap manusia punya potensi buruk, punya potensi baik. Karena manusia punya potensi baik dan punya potensi buruk, maka setiap manusia dapat berbuat baik dan dapat berbuat buruk. Di sini kuncinya. Sini kuncinya, Bapak Ibu. Sekarang bagaimana korelasi atau relasi antara tiga unsur yang tadi itu yang saya katakan, hati, nafsu, anggota badan.
Saya mengumpamakannya, hati itu sebagai panglima tertinggi di dalam badan. Panglima tertinggi dalam badan. Nah, kemudian nafsu adalah panglima operasional di dalam badan. Kemudian yang ketiga adalah para prajurit, yaitu anggota badan. Kaki, tangan, mata, hidung, lidah, mulut, kepala, telinga. Itu adalah prajurit-prajurit dari nafsu dan dari hati. Nah, panglima tertingginya adalah hati, panglima operasinya adalah nafsu, kemudian para prajuritnya adalah anggota badan. Nah, sekarang kita lihat, boleh jadikah berbeda antara perintah panglima tertinggi dengan panglima operasional? Bisa beda. Prajurit tergantung perintah dari nafsu. Jadi hati memberikan perintah kepada nafsu agar memerintahkan anggota badan mengerjakan suatu amal. Kalau hati memerintahkan kepada nafsu agar perintahkan anggota badan mengerjakan yang baik, maka dia bisa mengerjakan yang baik. Nah, kalau hati menyuruh panglima operasionalnya, yaitu nafsu itu, untuk memerintahkan kepada para prajuritnya yang anggota badannya itu untuk melaksanakan perbuatan buruk, maka lahirlah perbuatan buruk. Jadi, hati memerintahkan kepada nafsu agar dia perintahkan kepada prajuritnya untuk berbuat baik, maka lahirlah perbuatan baik yang kita sebut kemarin amal soleh. Kemudian hati memerintahkan amal buruk kepada nafsu, lalu nafsu memerintahkan prajuritnya untuk melakukan amal buruk, maka lahirlah amal buruk. Nah, sudah jelas runtutannya itu. Sekarang, mungkinkah panglima operasional itu memerintahkan yang berbeda dengan perintah hati? Bisa. Itulah yang terjadi kalau pada saat suatu hati menginginkan yang baik. Di situ terjadi perang ini. Perang antara nafsu dengan hati. Nafsu menginginkan yang tidak baik, hati menginginkan yang baik. Jadi nanti dalam konteks ini, boleh jadi nafsu itu memerintahkan kepada prajuritnya, yaitu anggota badan, untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah hati. Kalau hati tidak kuat mendorong nafsu untuk mendorong prajuritnya mengerjakan yang baik, maka nafsu itu akan memerintahkan prajuritnya berbuat yang tidak baik. Nah, itulah makanya dikatakan ya, ini adalah keinginan nafsunya, bukan keinginan hatinya. Hati menginginkan yang baik. Nah, boleh jadi juga hati menginginkan yang buruk atau yang tidak baik. Karena itu maka dalam konteks itu amal itu lahir dari keinginan hati, dorongan hawa nafsu yang kemudian diwujudkan oleh anggota badan. Oke, kalau begitu kita akan lihat bahwa setiap manusia pasti ada amal baiknya, setiap manusia bisa beramal buruk. Yang berbeda di antara manusia itu, ada orang yang amal baiknya lebih tinggi kualitasnya, lebih tinggi kuantitasnya daripada amal buruk. Ada orang yang amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Nah, di situ yang berbeda. Waduh, ini waktu membatasi kita. Saya tidak ingin panjang-panjang, ini sudah 14 menit. Insya Allah, besok kita akan sambung kaitannya dengan bagaimana hati, bagaimana hawa nafsu
bagaimana anggota badan itu mewujudkan amal-amal yang baik itu. Saya kira sekian dulu untuk hari ini. Selamat menonton, selamat mendengarkan. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita dalam mengisi bulan Ramadan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.